record Zoom ini. Oke. Jadi itu kurang lebih overview yang bisa saya sampaikan, dan malam ini mudah-mudahan merupakan kesempatan yang baik untuk kita berdiskusi perwakilan dari Uni Indonesia Khusustan Barat. Jadi saya yakin kakak-kakak semua sudah ditunjuk, apakah mungkin melalui formal letter, ada surat penunjukan, ataupun melalui telepon atau WhatsApp dari Direktur-Direktur PA masing-masing konferensi daerah wilayah yang menetapkan kakak-kakak sebagai perwakilan dari masing-masing konferensi daerah wilayah. Baik, ini overview saja secara umum yang saya dan beberapa teman sudah peroleh dari kami. Sudah ada kurang lebih 3 kali pertemuan, dan itu sifatnya high level. Jadi dari perwakilan koordinasi lini pelayanan pemuda Advent UIKB itu saya, kemudian ada Kak Ilent, kemudian mewakili dari Uni Konferensi Indonesia Khusustan Timur ada Kak Jimmy, kemudian ada Kak Noldi, Kak Gita, dan Pendeta Wenas dan Pendeta Muntu sendiri ya. Jadi beberapa hal yang sudah dibahas belum terlalu detail, dan ini yang saya sampaikan pada saat ini ya. Jadi rencananya untuk waktu dan lokasi itu akan dilaksanakan di Papua, di Raja Ampat, tanggal 4 sampai 9 April 2023. Kemudian tema acara yaitu Arrow atau anak panah yang mengambil dalam Mazmur 127 ayat 4. Jadi memang ini rencananya akan jadi panitia ini adalah dari Departemen Pelayanan Pemuda Advent di UKIKT. Jadi Pendeta Didi, kemudian koordinatornya adalah Kak Jimmy. Kemudian nanti kita akan juga tahu panitia-panitia yang lain, saya juga tidak ingat yang sudah disampaikan kemarin. Ada lokal committee juga dari daerah, saya lupa apakah dari Misi Papua atau Papua Barat ya, Sorong, yang menjadi lokasi di mana kegiatan ini akan dilaksanakan. Nah, yang juga penting untuk diketahui bahwa kegiatan ini sudah akan dimulai mulai sekarang ya, dari bulan September, yaitu sifatnya prakonvensi. Jadi kita akan memiliki istilahnya bukan lagi yang disebut komisi ya, walaupun itu sebenarnya komisi juga yang kita biasanya ikuti di konvensi-konvensi sebelumnya. Tapi kita akan gunakan nama saat ini yaitu Focus Group Discussion atau FGD. Dan kalau di konvensi yang lalu itu ada 5, tapi sekarang dipersempit menjadi 4 group discussions, yaitu administrasi, kemudian kurikulum, atribut seragam, dan pengembangan. Jadi diskusi prakonvensi ini dari FGD ini sudah akan dimulai minggu depan. Jadi sebenarnya minggu depan itu akan ada orientation meeting seluruh peserta dari seluruh utusan se-Indonesia. Jadi dari Uni Indonesia Khusustan Barat dan UKIKT akan bertemu minggu depan, dan akan ada sosialisasi mungkin atau diskusi yang akan dipimpin oleh teman-teman dari UKIKT yang menyangkut agenda, kemudian schedule dan sebagainya. Jadi yang perlu kita aware, kita luangkan waktu saat ini yaitu adalah untuk pra-convention ya, pre-convention. Jadi akan ada seri pertemuan yang cukup banyak, mungkin dari bulan September sampai bulan Januari atau Februari 2023. Intinya adalah untuk nanti membahas hal-hal yang sudah ada di hasil konvensi Master Guide yang terakhir di tahun 2018. Kemudian nanti pada bulan April 2023 itu akan dilaksanakan konvensi itu sendiri, di mana kegiatannya itu berupa pengesahan rekomendasi dari FGD ini. Jadi di akhir prakonvensi ya, di akhir pertemuan-pertemuan ini, saya lupa tadi mengatakan untuk prakonvensi ini akan dilaksanakan secara virtual. Jadi mungkin rata-rata akan menggunakan Zoom atau virtual meeting lainnya untuk setiap anggota forum group discussion akan berdiskusi dari jangka waktu yang sudah ada dari bulan September sampai Februari, dan harus ada rekomendasi dari masing-masing FGD ini untuk disahkan nanti di konvensi. Jadi
sifatnya tidak lagi ada diskusi ataupun ada mungkin tanya jawab ataupun debat, tapi direncanakan pada saat konvensi itu hal-hal yang akan diputuskan itu sudah tersedia dan sudah ada dari diskusi sebelumnya. Kemudian tentunya ada acara seminar, ada workshop, kebaktian, dan juga mungkin rekreasi itu pasti akan diadakan di sana. Dan saya diinformasikan bahwa nanti dari GC Youth Director akan datang secara fisikal di sana, Pendeta Busi Mukhalo, untuk ikut bersama peserta yang akan datang di Raja Ampat. Jadi ini kurang lebih overview dari kegiatan konvensi Master Guide yang akan dilaksanakan tahun 2023. Dan kita lanjut dulu, mungkin ada diskusi atau pertanyaan, nanti kita akan bisa bahas sebentar. Nah, sekarang ini kita masuk ke utusan resmi. Nah, utusan resmi ini sesuai, ini ditentukan oleh panitia. Panitia itu adalah tim dari Uni Konferensi Indonesia Kawasan Timur. Jadi mereka, jadi mungkin sekedar informasi saja. Awalnya mereka meminta 3 orang dari masing-masing konferensi daerah wilayah. Sementara saat kita akan meeting waktu itu dari Klip PA, kami mengusulkan 7 orang. Jadi 7 orang dari masing-masing konferensi daerah wilayah. Dan akhirnya setelah diskusi, akhirnya ya udah kita ambil jalan tengah, disepakati untuk 5 orang utusan resmi, di mana itu sudah termasuk Direktur Pelayanan Pemuda Advent dari konferensi daerah wilayah. Jadi di seluruh Indonesia ini dari 2 uni ini ada 21 konferensi daerah dan wilayah, di mana 10 konferensi daerah wilayah itu dari Uni Indonesia Kawasan Barat, kemudian 11 itu dari Uni Konferensi Indonesia Kawasan Timur. Jadi nanti akan ada kurang lebih 55 utusan resmi yang akan mulai ikut dari prakonvensi ini. Jadi 5 utusan ini akan mewakili tentunya Direktur Pelayanan Pemuda Advent, kemudian nanti ada perwakilan klub Adventurer, perwakilan klub Pathfinder, perwakilan Master Guide, serta ada tambahan perwakilan lainnya. Kemudian ini saya tambahkan sendiri, belum ada di rilis dari panitia, tetapi syarat utama utusan resmi yaitu tentunya seorang Master Guide yang aktif. Kemudian ini direkomendasikan oleh Direktur Pelayanan Pemuda Advent Konferensi Daerah Wilayah. Dan tentunya yang paling penting juga adalah Master Guide aktif dan memiliki jiwa untuk melayani ya, karena dalam konferensi ini tentunya akan dibahas hal-hal yang tentunya sangat teknis dan kadang mungkin terlalu detail yang mungkin dimiliki oleh Master Guide atau pembina yang memang memiliki pelayanan yang memiliki minat pelayanan yang tinggi, sehingga hal-hal itu dapat terbahas dan terdiskusikan dengan baik. Jadi terima kasih dan apresiasi dari kami untuk kakak-kakak sekalian yang sudah hadir. Saat ini saya pikir ada cukup banyak yang hadir. Memang terakhir dari 10 konferensi daerah wilayah dari DKI itu yang belum submit nama-namanya, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Pendeta Taja akan menginformasikan nama-nama utusan dari DKI, karena karena minggu depan kita sudah akan berdiskusi dengan teman-teman dari UKIKT. Oke, kita lanjut. Jadi ini representatif dari konferensi daerah wilayah dari masing-masing dari 10 konferensi daerah dan wilayah yang sudah hadir pada malam hari ini. Dari konferensi DKI kita masih membutuhkan completion dari nama-nama yang belum di-submit atau mungkin nanti akan dikirimkan selanjutnya. Dan yang terpenting yang mungkin kita akan bahas pada malam hari ini yaitu focus group discussion. Jadi kakak-kakak semua sudah direkomendasikan dan dipilih untuk masuk ke 4 FGD. Jadi 4 FGD ini ada administrasi, kemudian kurikulum,
kemudian atribut dan seragam, dan terakhir adalah bagian pengembangan. Jadi kalau kakak menanyakan, oh yang ini ada di mana, yang ini kok nggak sesuai dengan konvensi yang lalu. Jadi memang konvensi ini sebenarnya awalnya mau diadakan mirip dengan konvensi yang ada di NAD dan di SSD kemarin, yaitu tanpa ada bahasan untuk ke administrasi, untuk kurikulum dan sebagainya. Tetapi ternyata hal-hal ini masih dirasa perlu untuk dibahas karena ada beberapa bagian dari hasil konferensi yang lalu itu belum terimplementasi dengan baik. Jadi ini yang menjadi concern dari panitia untuk akhirnya ini kembali dibahas secara FGD, secara komisi ya. Jadi saat ini kita tidak menyebutkan komisi, tapi menyebutkannya sebagai focus group discussion. Ya hanya berubah nama sedikit. Jadi ini yang kita akan nanti dibagi-bagi, dan tentunya direktur-direktur PA nanti feel free akan mungkin masuk ke mana untuk bisa berdiskusi di mana gitu ya. Itu para pendeta direktur, kakak-kakak direktur ini bisa freely choose their own FGD. Oke, jadi kalau ada di sini yang mungkin tidak sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Direktur PA, nanti tolong informasikan ke saya. Tapi ini yang terakhir yang saya dapatkan ya dari diskusi atau chats yang sudah diterima di grup. Oke, kemudian saya lanjut lagi. Jadi untuk tim Uni Indonesia Kosan Barat sendiri, kita sudah bentuk ada tim koordinasi. Sebenarnya apa tugas dari tim koordinasi ini adalah nantinya dari masing-masing FGD ini ada 4 FGD ini akan mencatat ya, akan take notes dari hasil diskusi, dan ini harus di consolidate, dan ada tim yang sudah dibentuk untuk mengkonsolidasi masukan dari masing-masing FGD ini, sekaligus juga nanti akan jika dibutuhkan pada saat nanti consolidation, tim ini akan menjadi spokesperson dari UIKB untuk mempresentasikan secara umum ke forum di prakonvensi di Zoom ya. Jadi Kak Niko dari KJB sebagai koordinator, kemudian Kak Frankie dari DKKT wakilnya, dan Kak Rina dari DSKS sebagai sekretaris. Jadi sebenarnya tugas dari tim ini mungkin secara temporary akan mengkolekt data-data yang nanti dari masing-masing FGD ini. Jadi perlu diingat bahwa prakonvensi ini sudah akan mulai dari bulan depan ya, 2 hari lagi. Setelah tanggal 5, masing-masing fokus group ini sudah akan mulai berdiskusi. Jadi hasil dari diskusi ini akan dikompil, dan terutama untuk UIKB itu, kalaupun ada riset ataupun ada pengalaman yang mungkin perlu untuk dibahas di konvensi, nanti dikirim saja ke Kak Niko, Kak Eng, dan Kak Rina untuk nanti dikonsolidate. Oke, kemudian dan kami sudah tim ini sudah ada meeting sekali dengan sebagian tim dari UKIKT, dan waktu itu sudah ada 2 kali pertemuan untuk go through itu hasil keputusan konvensi ya, yang ada 6 atau 7 section itu, saya kurang ingat. Dan Kak Niko sendiri sudah membuat summary dari hasil surveinya dia, hasil readingnya dia, dan nanti mungkin Kak Niko akan bisa share Kak Niko nanti mungkin bisa share setelah ini untuk apa yang sudah dilaksanakan sejauh ini dari hasil review yang sudah dilakukan oleh beberapa teman-teman yang sudah hadir di meeting yang lalu. Oke, kemudian nah sekarang apa tugas dari kakak-kakak sekalian di sini ya? Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi,
akhirnya konvensi Master Guide di Raja Ampat nanti tetap akan mereview aspek-aspek yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pelayanan pemuda Advent Junior ya. Jadi dari administrasi, dari kurikulum, seragam atribut, serta dari pengembangan ya. Jadi kita memang kita belum beranjak dari model konvensi yang lama ke konvensi yang sebetulnya waktu itu mau diharapkan untuk dilakukan. Jadi tetap kita akan kembali mereview keputusan konvensi Master terdahulu. Jadi mohon informasi bagi kakak-kakak yang tidak punya bahan keputusan konvensi, nanti saya, Kak Niko atau Kak Eng bisa share di grup ya PDF-nya. Kemudian nanti silahkan mulai membaca untuk hal-hal yang ya mungkin secara umum ya, kalau misalnya kita lihat hasil keputusan dari penggunaan seragam misalnya, seragam, penggunaan kacu atau penggunaan atribut lainnya, kalaupun ada yang sudah tertulis di konvensi dan harusnya sudah dilaksanakan, tetapi di klub kita belum. Jadi ya kita take note saja di sana bahwa ini mungkin belum ada standarisasi, belum ada sosialisasi. Jadi semua hal perlu nanti kita coba rangkumkan di sana untuk nanti dibahas. Jadi membuat ringkasan untuk usulan yang akan dibahas dengan tim konvensi dari UKIKT. Jadi memang pada akhirnya yang tentunya kita akan selalu ingat adalah semua diskusi dan usulan ini adalah untuk perbaikan. Jadi tentunya bukan perkara winning or losing gitu ya. My idea atau your ideas, saya mengajak kita tidak berpikir demikian. Jadi ini adalah bagaimana kita semua itu jadi terkolaborasi menjadi satu ide dan satu pemikiran yang sama. Dan itu memang bukan perkara yang mudah, dalam arti kita datang dari latar belakang yang berbeda-beda, pemahaman yang mungkin ada yang sudah advance, kemudian ada yang mungkin seperti saya masih harus banyak belajar, sehingga pada saat diskusi tentunya mungkin akan ada hal-hal yang mungkin kita harus ada ketidaksetujuan. Jadi yang utama adalah bagaimana kita mencari yang terbaik dalam menetapkan sesuatu putusan ya. Jadi itu yang saya sampaikan dengan tim dari UKIKT pada meeting yang lalu ya. Jadi kalau boleh dihindari debat yang akhirnya berkepanjangan dan kita tidak ada ujungnya, sehingga itu akhirnya membuang waktu untuk sesuatu yang mungkin bisa kita laksanakan di waktu-waktu yang penting saat kita adakan prakonvensi atau konvensi. Jadi itu yang sangat diharapkan, tetapi ya itu tidak mengurangi makna dari prakonvensi yang akan kita jalani sebentar lagi. Kemudian mungkin saat ini jika memang teman-teman juga bisa, supaya nanti hari Senin depan kita sudah punya perwakilan dari FGD masing-masing. Jadi mungkin malam ini kita akan coba pilih koordinator FGD mewakili tim UIKB. Jadi mungkin yang akan saya usulkan ke Kak Jimmy adalah karena nanti ada 4 FGD, jadi akan ada 2 FGD yang dipimpin oleh UIKB dan 2 dari UKIKT. Kemudian yang tidak menjadi ketua akan menjadi wakil di FGD tersebut. Jadi kakak-kakak yang nanti dipercayakan untuk menjadi ketua FGD di sini di UIKB akan melayani juga di konvensi nanti. Jadi itu yang nanti akan saya usulkan dari klip ya ke panitia agar ini jadi lebih terkoordinasi dan terarah. Jadi hal-hal yang akan kita bahas tentunya akan lebih spesifik karena balik lagi kita akan membaca kembali hasil keputusan yang lalu, kemudian membuat comparison antara keputusan dan situasi yang ada saat ini, dan jika di kondisi saat ini belum terlaksana untuk hasil keputusan tersebut, maka kita harus take notes. Dan notes itu harus dikumpulkan, dikonsolidasikan untuk dibahas di forum group discussion. Oke, itu dulu yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini. Saya berikan kesempatan ke Kak Niko dan Kak Frankie, mungkin ada beberapa tambahan sebelum nanti kita akan lanjut. Silakan Kak Niko. Baik, terima kasih Kak Oswald. Terima
Apakah suara saya terdengar baik? Terdengar, Kak. Baik ya. Baik, selamat malam kakak-kakak semuanya. Salam kenal bagi kakak-kakak yang baru kenal. Saya perkenalkan, saya Niko Halomuan Simbolon dari Conference Jawa Barat yang kebetulan karena waktu itu ada rapat klip dan saya datang, akhirnya ditunjuk oleh Kak Osval. Jadi dengan Kak Frankie dan juga Kak Rina, dan kami sudah melakukan diskusi awal dengan teman-teman dari UKIKT. Jadi review awal itu sudah kami lakukan secara ringkas karena waktu kami hanya memiliki waktu sekitar 3 jam kurang lebih waktu itu untuk mereview tidak mendalam secara itu untuk saya pengikuti 12 yang Unibarat. 2018 saya off, tapi secara kurang lebih sebenarnya selalu yang menjadi masalah ketika sebuah konvensi dilakukan adalah debat yang terlalu lama di salah satu komisi, sehingga seringkali ada satu komisi yang memiliki keputusan lebih banyak dibandingkan komisi yang lain, dan tidak adanya sinkronisasi, sehingga seringkali akan ditemukan di satu komisi dan komisi yang lain keputusannya adalah mirip-mirip. Namun yang lebih masalah lagi adalah setelah selesai konvensi tidak ada sosialisasi, sehingga seringkali keputusan konvensi itu tidak masuk ke jemaat-jemaat, dan yang terjadi adalah apa yang sudah diputuskan ya putus saja dan putus gitu. Tidak aja. Jadi ada beberapa harapan yang kita harapkan. Ini kan kegiatan kita ini akan dilaksanakan bulan April 2023. Dan bulan Juli 2023 kalau tidak ada perubahan, Juni apa Juli, itu kita ada perkemahan se-Indonesia. Diharapkan dari kegiatan ini tuh nanti kita akan menghasilkan sebuah keputusan yang dapat diterapkan untuk kegiatan Pathfinder dan Adventurer dan juga Master Guide di Indonesia. Kenapa harus Indonesia? Kenapa nggak Uni Barat dan Uni Timur saja? Spiritnya tahun 2018 itu kalau tidak salah, karena sebenarnya kami dari Jawa Barat juga saya sempat hendak diutus tapi nggak jadi. Jadi spiritnya itu sebenarnya adalah karena kita sama-sama Indonesia, sehingga ketika seseorang melihat Pathfinder, mereka nggak melihat itu sebagai Pathfinder Barat atau Timur, tapi Pathfinder yang ada di Indonesia, karena di luar dari gereja mereka tidak mengenal Uni Barat, Uni Timur, dan di luar dari gereja mengenalnya sebagai Advent saja gitu. Jadi satu suara. Jadi itu awalnya kenapa sih harus bergabung mungkin ya? Kenapa harus satu gitu. Sehingga prinsip ketika kita berdiskusi di focus group discussion kita nanti itu sebaiknya adalah berpikir secara menyeluruh tentang kebutuhan se-Indonesia. Jadi apa yang bisa diaplikasikan untuk gereja-gereja yang ada di kota besar, dan di saat yang sama bisa diaplikasikan di gereja-gereja di kota kecil, di desa-desa, dan sebagainya. Mungkin prinsipnya seperti itu. Jadi kita melihat sudut pandang yang bisa digunakan secara menyeluruh, bukan hanya di bagian-bagian. Dan sebenarnya tahun 2018 keputusannya ada beberapa yang sudah seperti itu, tapi masih ada yang ternyata pada pengaplikasiannya tidak dapat berjalan seperti itu. Dan bila diizinkan Kak Oswald, saya akan menampilkan hasil review tapi secara ringkas ya Kak. Boleh Kak ya? Nanti dulu Kak. Nanti dulu ya. Oke. Ya, nanti Jadi dulu. garis besar. Oke. Jadi garis besar seperti itulah prinsipnya yang ingin kita lakukan. Jadi ada empat FGD. Ya, diharapkan nanti di setiap FGD kita bisa melihat secara menyeluruh gitu ya, apa yang dibutuhkan untuk kemajuan kegiatan kita dan untuk kemuliaan nama Tuhan tentunya. Itu Kak. Garis besarnya. Thank you Kak Niko. Nanti setelah ini kita akan berikan kesempatan untuk Kak Niko bisa review untuk go through itu, karena kita perlu untuk ke group discussion dulu untuk pilih koordinator. Kak yang dulu mungkin ada yang mau disampaikan untuk bahan observasi mungkin. Oke, baik kakak-kakak sekalian, supaya ada hasil yang bisa kita tindak lanjuti di meeting malam ini. Jadi di sini ada focus group discussion yang sudah ditentukan ya. Kecuali mungkin ada teman-teman dari DKI di sini yang saya tidak belum recognize karena dari Pendeta Daniel itu belum menginformasikan di grup. Tapi silakan kalau nanti boleh boleh juga bergabung. Jadi di kesempatan malam ini kalau bisa kita boleh menentukan koordinator dari masing-masing FGD.
koordinator dari masing-masing FGD ya. Jadi di sini saya sudah buka breakout room. Jadi tolong kakak-kakak nanti mungkin ada waktu sekitar 5 menit masuk ke breakout room masing-masing ya. Administrasi, coba dilihat di sini masuk di mana. Administrasi, kemudian kurikulum, atribut, dan pengembangan. Kemudian kakak-kakak secara cepat bisa menentukan salah satu dari kakak-kakak di sini untuk menjadi koordinator di masing-masing FGD. Supaya nanti saya dengan lengkap minggu depan kita bisa bertemu dengan tim dari UKIKT, kita sudah lengkap utusan dan sudah ada calon koordinator FGD dari 4 discussions group yang dibutuhkan. Oke, boleh kakak-kakak supaya kita boleh lengkap administrasi kita dan setelah ini kita akan lanjut untuk diskusi. Silahkan untuk memilih breakout masing-masing dan mungkin waktu tidak lama, 5-7 menit saja. Dipersilakan. Kak Os boleh tolong share lagi yang teman-teman Oh, siap. dengan FGD yang dipunyai masing-masing. Karena di sini masih ada 15 di saya di seragam dan atribut baru saya sama Kak Ian. Saya lagi coba mau assign. Saya lagi coba mau assign ini Kak Friska, malah kemana Kak Friska? Ya. Kalau begitu kami tunggu di breakout room saja kalau gitu. Thank you. Kita share ya administrasi. Siap. Harmon spesial waktu. Kak Vera juga di ini kali Kak, belum. Kak Vera tadi saya sudah Kak. Udah ini. Silakan para pendeta kalau mau join ke salah satu grup, dipersilakan. Kak Os, Kak Vera kayaknya masih di sini deh, di main room. Tapi di unassign itu udah nggak ada, Kak. Mana ya? Coba gitu. saya lihat lagi. Di aku masih ada di main room. Kalau di sini, coba ya. Nah, udah enggak. Sekarang udah enggak. Iya. Dia sudah accept. Thanks. Oke, selamat malam kakak-kakak direktur sekalian, para pendeta yang sudah hadir.
Kita tunggu sebentar. Dari administrasi sudah selesai, Kak. Mana Kak Oswald ya? Ya, siap. Dari Sebentar ya. administrasi sudah ya. Siapa, Kak? Siapa? Kak Rina. Kak Rina. Kompak mereka, Kak. Keroyokan mereka. Banyak berkat, Kak Rina. Amin. Kita tunggu sebentar ya. Kak Niko ini background-nya apa sih? Coba geser dikit kepalanya. Oh, itu tempat saya kerja. Student? Center. Oh. Keren. Kak Oswald, kalau kakak direktur PA nanti masuknya Nah, kemana? kalau Dibagi-bagi? Iya, kayaknya itu bisa ke masing-masing ini gitu ya, masing-masing. Cuman sebenarnya sih ini yang mungkin menarik untuk kita bahas ya. Dalam arti kalau boleh sih nggak akan ada voting gitu ya. Maksudnya
yang flying voters ini kan, yang kayak yang nggak ada ininya kan bisa bermasalah juga gitu ya. Itu sebabnya saya nggak tahu sih ya kalau kehangatan dari diskusi ini akhirnya menyebabkan ada 2 pendapat atau 3 pendapat yang berbeda. Karena pada saat itu yang tidak ada assignment ini yang akan bingung kan, ini gue mau kemana gitu. Jadi belum ditetapkan, tapi mudah-mudahan kita boleh bahas nanti kan. Kak Os, kalau boleh berbagilah di tiap komisi ada direkturnya gitu loh yang masuk. Dibagi rata aja. Bisa Iya. juga, bisa Pendeta juga. Wenas. Ya, itu bisa kita nanti coba bahas karena nantinya kan untuk ke UKIKT juga harus ada ini kan, harus ada penempatan juga untuk direktur-direktur mereka. Saya lupa yang kemarin itu nggak dibahas ya kan Iko ya waktu kita meeting ya untuk direktur-direktur. Tidak ya. Enggak, belum dibahas itu ya. Ya. Sudahlah pengamat lah. Sebenarnya sih lebih enak Pak Pendeta kalau masuk di komisi, jadi lebih merasa part of the team gitu loh. Lebih bisa kasih advice kalau untuk kekurangan gitu. Nanti begini aja, saya yang bagilah mereka. Nanti kami rapat, kita bagi. Oke, Pendeta. Oke, Pendeta. Terima kasih. Thank you, Pak Pen. Karena yang lalu juga mereka masuk ke di bagian, bahkan salah satu mereka ada yang jadi ketua di komisi tertentu. Iya. Kayaknya udah pada diskusi FGD mereka ya, atau masih milih? Udah ramai sekali ini. Sepertinya alot Kak mereka. Kak Ilan, Jakarta belum datang Kak Ilan? Aku udah nanya ke Pak Pendeta Daniel Taja, karena dia juga masih bingung siapa yang mau diutus. Kan sebenarnya tinggal 2 lagi ya, kurang 2 kalau nggak salah. Ya kan, udah ada 3 nama kan? Tinggal totalnya. 2. Tinggal 2. Tinggal betul. 2, iya. Udah tak ingetin sih. Oke. Kayaknya Pendeta Daniel tuh baru pulang dari luar kota ya, tadi malam. Hari ini. Kayaknya. Iya, dari Salatiga. Oke lah. Tapi saya sudah ingatkan juga sama beliau. Iya, nanti aku coba follow up lagi. Ini kayaknya baru 2 komisi yang balik ya? 2 FGD. Ya, Baru FGD yang 1. sudah selesai, siapa lagi yang udah selesai? Belum nih, baru 1. Ini udah masuk. Udah masuk. Supaya kita, sorry saya off cam karena ada Zoom yang berbeda satu lagi. Oke. Dokter, siapa di pengembangan Kak Dokter yang jadi koordinator? Jadi kita ajukan 3 nama, Kak Ato, Kak Yang Jin Kim, dan saya. Kita perlu 1, Dok. Oh, tadi arahan Pendeta Sembiring dia minta 3 ya, kita masukin 3. Nggak muat nanti kalau di timnya. Boleh kira-kira 1 dari 3 ini yang boleh nanti ini? Atau paling senior? Paling senior mungkin. Nah, dokter lah. Oh, oke deh. Os. Bungkus ya, Pendeta Anton. Bungkus, Kak Os. Oke. Baik, untuk yang kurikulum, ada anggota kurikulum yang bisa share? Ini udah balik semua belum ya? Masih 1 kayaknya yang belum. Tadi saya 33. Ini seragam nih kayaknya. Oke, atribut seragam mungkin ada yang sudah selesai? Sudah di-chat, Kaos. Oh, sudah dicatat. Yan. Oh, mantap.
Mantap, ada wakilnya juga ya Kak Eng. Luar biasa sekali ini. Instruksinya demikian, Kak. Kami kan mesti patuh. Karena disuruh demikian, kami menyesuaikan, Kak. Bukannya cuma satu tadi dibilang. 2, Kak, sama wakil kalau nggak salah. Oh gitu. Kami juga tadi mau sebut 1 aja. Tapi ya 2 lah. Toh kan yang 2 juga kalau wakilnya nggak dipakai, nggak ada masalah sama sekali. Mantap Kak Eng, mantap. Berarti tinggal kurikulum yang belum ya? Baik, untuk yang kurikulum apa sudah balik semua? Waduh, masih belum ya ini? Jangan-jangan Kak Oswald nggak bisa baliknya mereka teh. Iya, maksudnya dari Kupang itu harusnya langsung terbang ke Jakarta gitu, nggak usah singgah lagi. Kayaknya naik kapal gitu. Coba saya join bentar atau gimana ya? Jadi makin lama kalau ke sana. Masih seru mereka Kak, belum selesai. Ini di sebelah. Calonnya kuat semua berarti. Oh iya, Kak Shanti tolong ingetin ke Pak Itua lah, biar cepat selesai kita. Sudah dari tadi saya colek-colek. Oh, sudah Masih colek-colek. belum selesai mereka. Oke. Oke, silakan Kak Eng. Boleh dibubarkan mereka. Sudah bubar kelihatannya. Takut dikunjungi. Oke. Sebelum dijemput. Siapa nih? Kak Wis, siapa yang ditunjuk di sana? Kak Fernando. Oh, oke. Oke, terima kasih kakak sekalian. Jadi yang kita sudah bahas kurang lebih
seperti ini. Mohon izin, saya coba share. Ya, jadi untuk koordinator dari masing-masing FGD ini, dari leadersnya, untuk administrasi Karina Pardosi dari DSKS. Kemudian untuk kurikulum ini Pendeta Fernando Parhusip dari KJB, utusan KJB. Kemudian atribut seragam ini Kak Ian Purnama dari KJKT, dan pengembangan Kak Dr. Raymond Sakul dari KJB. Jadi tugas dari koordinator FGD ini, kalau boleh segera untuk mengadakan mungkin apakah sendiri ataupun as a group untuk membaca kembali masing-masing section yang ada. Nanti setelah ini Kak Niko mungkin ada sedikit waktu buat share apa yang sudah di review sebelumnya, supaya ada gambaran bahwa yang kakak-kakak akan lakukan seperti apa. Kemudian nanti jika sudah ada kerangkanya, nanti bisa. Jadi saya sarankan itu semua dapat dilaksanakan dengan catatan digital ya, supaya kita bisa saling share data, dan dengan mudah nanti kita akan konsolidasikan itu ke pertemuan yang lebih besar. Oke. Sebelum Kak Niko mungkin akan share beberapa saat untuk apa yang sudah dibahas. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau hal yang mungkin masih belum dipahami secara jelas. Silakan kakak-kakak, bisa saya berikan kesempatan 1 atau 2 pertanyaan. Saya boleh, Kak? Karina harusnya udah paham benar ini, tapi nggak apa-apa. Silakan Karina, silakan. Itu tadi ada tugas itu dari share-nya Kak Os tadi barusan. Iya. Bahwa saya itu kan ditugaskan apa tadi barusan presentasi Kakak itu? Oh, koordinator FGD. Itu tadi. Udah enggak, barusan terakhir tadi Kak Niko, Kak Eng. Oh, itu yang untuk jadi sekretaris ini Kak, sekretaris tim dari UIKB nanti pada saat barusan ini loh Kak, yang terakhir, slide terakhir maksud saya. Ini. Yang terakhir sekali tadi. Terakhir, yang ini. Nah ini, selanjutnya berkoordinasi dengan Kak Niko, Kak Frankie, Karina untuk koordinasi data temuan findings. Nah, kalau semuanya koordinasi dengan kita, saya kan tuh tadi udah bilang tuh di administrasi. Oh, nanti gimana? Ya, nanti Karina saya rasa mau balik lagi ini udah agak susah ini Karina, kita udah setengah jalan udah. ini Kak. Bukan Niko sih, gara-garanya nih. Oke. Jadi Kak Pris tadi. Terima kasih Karina. Ada pertanyaan yang lain? Ada lagi mungkin? Sorry tadi agak lag. Karina oke ya? Ya enggak masalah sih Kak. Jadi maksudnya biar semua kebagian pelayanan ini gitu loh. Ya tapi di diskusi tadi sudah bulat kayaknya tuh Karina di. Iya bulat banget itu. Gara-gara Kak Niko yang buletin. Oke. Baik. Karina itu punya banyak waktu dan ide dan tenaga, jadi puji Tuhan bisa nanti berkoordinasi. Kak Wis, Kak Ian silakan. tadi Kak mau Kak Ian. Gimana? Oh, Kak Ian dulu ya, baru Kak Wis. Oke, Kak Ian, silakan. Ya. Jadi gini Kak, untuk FGD yang sudah dibentuk tadi, itu kira-kira kita kapan kita ada pertemuan untuk kita akan bahas masing-masing FGD, apakah sendiri-sendiri ataukah nanti kita buat seperti ini, nanti kita break room gitu, kita kasih waktu berapa supaya kita bisa enak sama-sama, nanti hasilnya kan bisa langsung diutarakan di situ. Gimana Kak? Mantap ini Kak Ian ini tuh. Langsung bersemangat ya. Jadi sendiri-sendiri Kak. Jadi dibuatkan saja pertemuan, apakah mau selesai malam ini, selesai meeting kita langsung atau mau besok. Jadi paling tidak nanti hari Senin depan tanggal 5 dari masing-masing FGD paling tidak sudah ada beberapa ide gitu ya. Walaupun Kak Niko sebenarnya udah melakukan itu juga sendiri dan dia nanti akan share beberapa bullet point. Dari sana mungkin bisa dilanjutkan. Bisa gitu ya Kak Ian ya?
Oh, boleh Kak. Jadi nanti yang dari Kak Niko bisa di-share, nanti mungkin bisa kita bicarakan di FGD masing-masing gitu ya Kak. Baik, baik. Selain dari yang ada catatan itu. Karena itu catatan observasi pribadi beliau juga ya. Jadi mungkin yang lain mungkin memiliki ide ataupun pemahaman yang berbeda, silakan. Oke, tapi kita kan bicara sesuai dengan FGD kita masing-masing Kak. betul. Tapi karena Kak Ian udah go through dari A sampai Z untuk konferensi yang sebelumnya. Jadi sebenarnya sudah ada beberapa kerangka yang nanti kita akan lihat sekilas sebentar ya, tidak perlu detail apa yang sudah dilaksanakan tim ini sebelumnya. Oke, siap. Oke, thank you Kak Ian. Kak Wis, silakan. Yes, terima kasih Kak. Ini lanjutan pertanyaannya dari Kak Ian aja. Oke. Jadi ketika habis kita di FGD masing-masing, kan sudah ada leader nih. Untuk ke 5 September itu ke UIKT apakah leader aja atau kita juga perlu? Oh, yang meeting minggu depan leader itu aja semua, kan? Enggak, semua kita hadir Kak Wis. Oh, ikut juga? Ikut. Oh, Oke. Oke. Pikirnya leader aja gitu, kita cukup di grup Jadi discussion. mengapa kita perlu meeting saat ini supaya Uni Barat itu pada saat hari Senin minggu depan nggak yang kelihatannya bingung atau apa, paling tidak kita sudah baca, kita sudah pelajari lebih dulu. Boleh gitu ya? Oke, siap. Oke, ada lagi mungkin? Saya anjurkan kalau boleh yang direktur-direktur itu sudah ada waktu diskusi. Oke, Pendeta. Oke. Atau gimana? Kalau kita mau tentukan sekarang, atau Pendeta mau bagi para direktur ini ke masing-masing FGD? Itu ada 4 ya? Ada 4, Pendeta. Pendeta Sembiring, Komandan. Ini para direktur, Pendeta. Kemudian ini ada 4. Kami coba tanya dulu satu-satu ini, Pendeta. Yang hadir ada berapa direktur ini? Apa semua hadir atau? Ada 4, Komandan. DSKD hadir Pak Pendeta. Pendeta concern di mana? Kurikulum? Concern di seragam atau? Sebentar Pak ya, saya coba analisa dulu Pak. Mereka masih berpikir saya masuk di pengembangan Pak Wenas. Oke, ini luar biasa nih. Dan lama-lama Pendeta Sitohang analisanya. Iya. Baru join ada tadi. Kalau Sebentar, Pendeta Komandan Jawa Barat mana? Anton di mana? Administrasi, Komandan. Oke. Administrasi. Saya di atribut Pendeta. Pendeta kurikulum, atribut seragam ya. Pendeta Sitohang di atribut. Oke. Iya Pak. Atribut. Pendeta di kurikulum, Bos. Siapa itu? Pendeta Bangu kan? Robert. Dari Kupang. Robert Bangu. Iya. Robert Bangu. Kemudian Pendeta Anton di administrasi ya. Memang calon-calon administrator ya sepertinya memang. Pendeta Sitohang di itu. Di atribut. Pelan-pelan bilangnya ke OS. Oke. Bercanda Pendeta. Apalagi berarti berapa lagi yang belum masuk? Ada 6. Pendeta Rio kurikulum Pendeta. Oh, Pendeta Rio. Niko. Pendeta Rio ada suaranya tadi. Kurikulum ya. Pendeta Rio mantap. Samuel Pardede. Kalau saya siap di mana aja ya. Pendeta Pardede di mana? Pendeta Ginting juga ada ini. Pendeta Ginting masuk di yang tadi yang sudah 2 mana aja ya? Ini Pendeta yang nanti saya merahin. Jadi udah ada di administrasi, yang udah 2 di kurikulum, Pendeta Robert sama Pendeta Rio. Pendeta Ginting mau di mana, Pendeta? Saya siap di mana aja, Kak. Oh, siap di mana aja. Asal jangan dikeluarkan. Pengembangan, Komandan. Wah, ini sudah menuju ke pengembangan ya. Gimana Pendeta Ginting? Mau di pengembangan katanya? Siap kalau yang Kompres Jawa Barat yang bilang kita siap saja. Supaya berkembang. Dia cari teman itu Pendeta Anton. Mau datang hari Sabat ini ke Sumatera ya. Oh, beliau. hebat. Terus siapa lagi? Pendeta Pardede tadi ada yang mau ngomong, Pendeta Pardede di ada. mana, Pendeta?
Oh, diserahkan ya? Samuel Perdede. Di atribut. Oh, Di atribut ya? Iya, biar ada kawanku. Saya sama Oke. Pendeta Daniel Taja, Komandan. Oh, wah, ini Pendeta Anton pengen Pendeta banget. Daniel Taja kayaknya senang di administrasi ya, sama kayak pendeta deh. Iya, iya. Sudah Pendeta Supaya tadi bersaing boleh. kalian dua itu. Oke. Pendeta Dwi di mana Bersaing ini, maksudnya. Pendeta? Ya, Pendeta Dwi di mana, Pendeta? Pendeta Dwi di mana pendeta? Administrasi. Was. Kurikulum aja dia pendeta. Kurikulum lah, Pendeta Dwi di kurikulum. Ini Pendeta Rio pengen ada teman ini kayaknya. Karena sama-sama dari Kalimantan dulu mereka. Iya, senior ya. Pendeta Satu lagi, Tinanti, Pendeta Luki. Administrasi, Komandan. Pengembangan itu, Pengembangan. cocok. Pengembangan. Semua ya di situ ya. Dia cocok di atribut itu, Max, karena sama-sama pemain futsal ini. oke deh. Atribut ya boleh ya. Saya Pendeta lupa. Luki nggak jawab. Di mana beliau? Di KKR, Komandan. Oh, lagi KKR. Oh, Nanti kita tanya lah dia. oh, nanti tanya. Tapi ini tadi Pendeta Bangun bilang di atribut ya, Pendeta. Sementara. Ya, artinya itu sudah 10 kan? Pas lah. Sudah. Oke. Oke, terima kasih Pendeta Wenas untuk arahannya. Jadi kakak-kakak fokus grup koordinator. Jadi pendeta-pendeta, sorry. Ya. Jadi pendeta-pendeta yang ada di situ bisa jadi penasehat lah untuk tim itu ya. Iya, Pendeta. Oke. Nanti saya kirim ya ini filenya ke teman-teman semua, terutama yang jadi koordinator supaya nanti bisa dilengkapi. Mungkin dikirim juga Kak Esval Gimana? yang bahan yang direktur-direktur mungkin belum semua dapat itu bahan yang lama karena ini banyak direktur yang baru. Iya, iya. Nanti Tolong dikirim yang hasil yang lalu. Convention yang lalu. Iya. Nanti saya kirim dalam bentuk PDF ya. PDF ya, PDF untuk kita semua dan semoga kita coba. Oke, mungkin 5 menit ini Kak Yan boleh summarize kira-kira yang Kak Yan sudah go through supaya nanti pada saat link Kak Yan ini di-share sudah boleh kita mulai gitu ya. Sebentar saya coba buka. Sorry, bukan Kak Yan, Kak Niko. Oke, 5 menit ya. Ya, silakan Kak. Baik, mohon izin saya mempresentasikan, bukan presentasi sih sebenarnya, lebih kepada apa yang sudah didiskusikan oleh bersama dengan Uniki Timur sebenarnya. Jadi garis besarnya seperti ini Kakak dan Bapak Pendeta juga untuk Komisi Administrasi. Isu besar yang menjadi diskusi adalah satu terkait dengan klub adventurer yang saat ini sudah bergabung dari Eiger Beaver dan Little Lamb sudah tidak ada lagi, kemudian disatu menjadi klub adventurer, sehingga ada beberapa keputusan-keputusan tahun 2018 yang terkait dengan Little Lamb dengan Eiger Beaver, ada beberapa yang mungkin harus disesuaikan. Satu itu, termasuk juga keberadaan ada usulan tentang lagu adventure song, ada 2 lagu adventure song, ada yang wajib, ada pilihan dan lain sebagainya, menyesuaikan dengan administrasi yang baru. Itu isu yang pertama. Isu yang berikutnya adalah terkait dengan aplikasi dari apa yang sudah disetujui sebelumnya terkait dengan peraturan, perjanjian, dan juga upacara. Apakah sudah terlaksana di setiap klub atau belum? Kalau belum, mungkin ada solusi, ada diskusi dan lain sebagainya. Atau memang kesulitan untuk mengaplikasikannya. Itu isu yang kedua. Isu yang ketiga adalah terkait dengan klub master guide. Dan karena di Uni Timur itu sudah disampaikan dan kita juga sudah pernah mendengar barangkali tentang hal tersebut, dan kita ada di posisi administrasinya, jadi terkait dengan perjanjian, peraturan, moto, tujuan, lagu, master guide dan lain sebagainya, tentang aplikasinya yang akan dilaksanakan di jemaat jika memang itu akan atau lebih tepatnya untuk klubnya sendiri sebenarnya mungkin entah udah disepakati atau belum, saya juga nggak begitu paham, tapi
kalaupun misalnya itu nanti akan dilaksanakan, maka administrasinya akan seperti apa? Nah, itu yang akan menjadi isu yang ketiga di dalam untuk administrasi. Jadi itu yang pertama dari yang sudah didiskusikan pada pertemuan sebelumnya dari Timur. Nanti akan silakan nanti dielaborasi di FGD administrasi. Untuk FGD yang kedua, ini administrasi cukup banyak. Untuk FGD yang kedua adalah terkait dengan seragam dan atribut. Nah, seragam dan atribut, isu yang berkembang adalah yang sedang didalami adalah terkait dengan apakah sudah berjalan yang sudah diputuskan 2018. Kenapa? Karena keputusan seragam komisi seragam atau FGD seragam dan atribut ini pada tahun 2018 cukup lengkap informasinya, cukup lengkap yang harus dilakukan. Namun sayangnya tidak ada animasinya, tidak ada gambarannya. Jadi apa yang ditulis di sini tidak bisa dibayangkan secara utuh. Nah, mungkin itu yang akan menjadi PR bagi FGD ini untuk menyempurnakan apa yang sudah dilakukan, termasuk mengevaluasi apakah sudah terlaksana seragam-seragam tipe A, tipe A1, apa kekurangannya, apa kelemahannya, dan bagaimana mengaplikasikannya agar bisa terlaksana. Apakah harus di-delete, apakah harus disesuaikan, dan lain sebagainya. Dalam diskusi yang lalu itu kami tidak menganjurkan ini. Jadi logo salib pada lambang Adventurer tetap seperti itu karena pada akhirnya di 5 tahun ini tidak ada klub yang tidak menggunakan logo salib dan semuanya berjalan aman. Itu isu yang di seragam dan atribut yang kemarin kami sudah sempat diskusikan. Pemakaian seragam-seragam di kelas di Master Guide dan juga tentang tali peluit atau tali kur. Jadi yang mau didiskusikan sebenarnya keputusan kemarin itu bisa dilaksanakan nggak sih? Susah nggak sih nyari barangnya dan lain sebagainya. Jadi itu juga menjadi bahan diskusi. Kemudian bahan diskusi yang berikutnya adalah tentang, ini termasuk di dalamnya tentang pin-pin yang sudah tidak dipakai, bagaimana pelaksanaannya dan lain sebagainya. Termasuk tentang Master Award, tentang pin advance gitu ya, dan juga pin Pathfinder Excellent Award yang seringkali orang pakai tapi tidak paham pemaknaan penggunaannya. Jadi itu juga akan jadi isu di FGD ini. Lalu kemudian untuk komisi atau FGD berikutnya yaitu kurikulum, ini isu besarnya adalah tentang pengaplikasian kurikulum yang baru dari Adventurer, Master Guide, termasuk ada beberapa persyaratan yang mungkin perlu disesuaikan. Tapi catatan bahwa yang sudah disepakati tidak perlu yang sudah disepakati sebelumnya tidak perlu didiskusikan lagi lebih mendalam. Nah, itu mungkin catatannya. Nanti beberapa catatan mendalamnya termasuk bahan-bahan, nah ini nanti akan disesuaikan. Termasuk juga tentang kepahaman yang akan diaplikasikan dan lain sebagainya. Lalu untuk yang terakhir, pada tahun 2018 sebenarnya ada 5 komisi, yaitu ada Komisi Pengembangan dan Pelayanan. Namun di Komisi Pengembangan dan Komisi Pelayanan ini ada redundant dengan komisi-komisi yang lain, sehingga mungkin perlu penyesuaian pada isinya. Ada beberapa yang pendekataannya lebih kepada kepahaman misalnya, yang harus bagiannya di kurikulum. Tapi isu yang kemarin kami diskusikan di komisi atau di FGD pengembangan yang sedang diarahkan adalah tentang pengembangan kegiatan Pathfinder di sekolah, di mana di Uni Timur sendiri sudah diaplikasikan dan bahkan diwajibkan di Manado dan juga di Papua kalau tidak salah. Tapi bagaimana dengan Uni Barat? Apakah akan bisa mengaplikasikan hal yang sama di kegiatan di sekolah dan lain sebagainya? Itu yang isu yang mungkin akan bisa didiskusikan, tapi itu tidak menutup bahwa kakak-kakak semua akan menghasilkan isu baru lagi untuk pengembangan, karena memang di FGD pengembangan ini bisa lebih luas untuk bisa mengembangkan kegiatan ini lebih baik lagi di kegiatan kita. Kurang lebih seperti itu kakak-kakak semuanya. Terima kasih. Oke, thank you Kak Niko untuk paparannya, dan itu yang akan kita laksanakan bersama untuk meeting selanjutnya. Mungkin ada lagi yang oke, silakan Kak Raymond, Kak Dokter. Saya izin. Dalam kita punya klub junior pemuda junior ini kan ada 2 besar itu, Adventurer dan Pathfinder. Dalam setiap komisi atau setiap focus group discussion ini, FGD itu mohon
akan kelihatan adventure-nya bagaimana, Pathfinder-nya gimana. Itu saja Kak usulkannya. Terima kasih. Karena kalau di administrasi kelihatan, seragam kelihatan, tapi kalau di komisi yang lain kurang kelihatan begitu. Terima kasih. Ya, memang ini yang kita nanti perlu lebih banyak untuk memperbanyak mungkin informasi, karena memang perwakilan yang ada dari Adventure dan Pathfinder itu ditentukan langsung FGD-nya itu dari direktur-direktur PA ya. Jadi saya belum bisa melihat ya kalau misalnya nanti ada pembagian dari Adventure dan Pathfinder itu secara merata dari data-data yang kita sudah ada saat ini ya. Tapi mungkin Kak Dokter kita bisa cari jalan tengah, kalaupun memang oke, kita boleh lihat di sini ya, Kak Dokter di sini Kak Shanti itu kulit PA junior untuk Adventurer. Kemudian Kak Michelle juga Adventurer, Karina Adventurer, Kak Niko Pathfinder. Jadi ini sudah komplit. Kemudian Kak Harmon, Kak Diana Pathfinder, Kak Pathfinder. Nah, di sini yang mungkin Adventurer-nya tapi Kak Uwis ini juga adalah ketua panitia Adventurer Day kemarin. Jadi ini sudah mewakili. Kemudian untuk FGD, Kak Yan ini adalah koordinator Adventurer di KJKT. Sementara kalau di sini saya lihat sisanya adalah Kak Eng adalah Pathfinder. Jadi ini sudah lengkap. Kemudian di FGD untuk pengembangan, Kak Ocha ini ya ke semua jurusan sih beliau bisa, tapi ada Kak Maria juga Adventurer mewakili, dan sisanya saya pikir cukup merepresenting Pathfinder. Jadi dari segi komposisi saya pikir Kak Dokter ini sudah lengkap. Baiklah. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih Kak Dokter. Oke, ada lagi mungkin masukan dari kakak-kakak yang lain, saya persilakan. Kita tidak perlu juga terlalu panjang malam ini, yang penting sudah mengetahui tugas dan bagaimana kita akan lanjut supaya kita boleh mempersiapkan diri untuk meeting nanti. Dari kakak-kakak direktur PA mungkin ada masukan? Oke. Kalau sudah cukup jelas, mungkin saya mau mungkin sampaikan kita nanti akan bisa berdiskusi tentunya ya pada saat kegiatan ini mulai berlangsung, tetapi prakonvensi ini akan berlangsung panjang dan mungkin akan sangat maraton ya, dalam arti kita bisa menjaga mood, kemudian menjaga intensitas itu kalau boleh tidak kita dari tinggi itu kemudian langsung turun ya, karena biasanya mungkin awalnya kita bersemangat, tapi setelah itu akhirnya dia jadi membosankan mungkin. Tapi teman-teman ya perlu untuk bisa menjaga itu supaya kita meetingnya itu tetap berkelanjutan sampai konvensi nanti. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga sering berdiskusi dengan Kak Jimmy, counterpart kita di UKIKT. Jadi memang tujuan dari konvensi ini adalah untuk sebenarnya memperkaya dan meningkatkan mutu pelayanan dari PA Junior di Indonesia. Dan kaitannya dengan kita mereview kembali kurikulum Adventurer dan hal-hal yang lain di sini, mungkin banyak ketidaksesuaian yang masih terjadi, tetapi mungkin yang perlu kita kedepankan adalah spirit untuk kita sama-sama secara serasi dan seimbang untuk menyelenggarakan hal-hal yang diimplementasikan dari tingkat yang lebih tinggi dari pelayanan kita ke bawah. Jadi saya rasa ini yang kita coba rintis saat ini, Pendeta Wenas, dengan arahan yang sudah diberikan untuk kita menyeragamkan segala sesuatu agar boleh dari DSKU menyelenggarakan program A, hal yang sama juga dilaksanakan oleh DNT. Jadi tidak ada hal yang terlalu baru yang dilakukan oleh masing-masing daerah yang mungkin
tidak diimplementasikan di tempat yang lain. Jadi ini yang kita coba upayakan supaya kita bisa sama-sama maju pada saat yang sama untuk kita lebih meningkatkan pelayanan di adik-adik adventurer sampai ke Master Guide. Jadi saya rasa itu saja yang saya ingin sampaikan. Oke, mungkin ada tambahan lagi Pendeta Eben, silakan. Ya, terima kasih Kak Os. Bukan tambahan, tapi pertanyaan seperti diskusi sekolah sahabat. Ini untuk durasi dan frekuensi prakonferensi ini, kira-kira bagaimana pengaturannya, Kak Os? Apakah sudah ada penentuan waktu hari-hari apa saja, berapa kali 1 bulan, supaya lebih efektif dan efisien untuk pertemuannya? Karena kalau juga di data hari kapan bisa, apa bisa, itu tidak juga akan bisa semua mengakomodir. Jadi usul saya adalah panitia 2 uni ini menentukan saja setiap hari Senin, minggu kedua atau minggu ketiga atau minggu keempat atau minggu 1 sama 3 kita akan rapat. Dengan mungkin kalaupun ada breakout room itu bisa dilaksanakan seperti itu. Jadi ini usul supaya mengakomodir lebih banyak yang bisa hadir, karena kalau waktunya berubah-ubah, menurut saya itu juga nggak efektif, karena jadwal siapa yang mau diikuti ini, karena kita juga tentu masing-masing punya kegiatan ya, jadwal masing-masing. Jadi lebih bagus ditentukan saja, kalaupun dia miss di minggu itu ya apa boleh buat, ada tim lain yang membicarakan dan tentu dia akan ikut saja. Saya pikir ini pertanyaan, Kak, sekaligus mungkin masukan. Ya, jadi ini hal yang baik, Pendeta Eben, untuk dibahas. Dan pada saat kami meeting terakhir, saya lupa ya Kak Niko sama Kak Eng kapan itu, mungkin sudah bulan lalu. Jadi sempat dibahas juga mekanismenya seperti apa. Jadi ini nanti kita akan diskusikan bersama pada hari hari Senin minggu depan. Jadi memang intensitas dari masing-masing FGD ini mungkin berbeda. Jadi kalau kurikulum mungkin semuanya sudah terlaksana, nggak ada masalah, mungkin 3 kali pertemuan mungkin sudah selesai ya. Kemudian atribut mungkin ada sedikit tambahan perubahan, mungkin akan lebih panjang. Jadi sepertinya memang tidak akan, kelihatannya akan bebas ke masing-masing FGD, karena nanti FGD yang ada dari UIKB akan digabungkan dengan FGD dari UKIKT. Jadi kelihatannya dari masing-masing FGD ini akan menentukan. Jadi kelihatannya juga, saya tidak memberikan hal yang sudah diputuskan, tapi mungkin kita nanti bisa bahas di sana usulan yang pendeta sudah sampaikan juga, karena nantinya kita juga akan jadi pelaku atau yang terlibat langsung. Jadi saya pikir usul yang baik dari pendeta Eben tadi memang sebaiknya ditentukan di hari tertentu, dan memang kita sudah konsisten, tim yang MGC kemarin udah di setiap hari Senin. Jadi mudah-mudahan ini bisa diadopsi juga dengan tim yang lain. Tetapi memang persiapan dari kakak-kakak semua dan para pendeta, karena nanti kita akan gabung dengan UKIKT, kita juga harus bisa mempertimbangkan juga teman-teman atau kakak kita yang dari Papua atau dari Ambon, mereka itu 2 jam lebih awal, dan dari Kalimantan, dari Balikpapan mungkin sejam lebih awal. Jadi seperti minggu depan kita akan mulai undangan dari mereka itu jam 6 sore. Jadi mungkin agak lebih awal di Jakarta atau di Surabaya, tetapi tidak terlalu larut di Papua atau di Ambon. Jadi mungkin ada penyesuaian waktu yang kita perlu nanti sesuaikan juga. Terima kasih. Mungkin ada lagi dari kakak-kakak sekalian. Oke, mungkin kalau sudah tidak ada lagi, saya mungkin boleh kasih kesempatan ke Pendeta Wenas, mungkin ada beberapa arahan ataupun petunjuk lainnya mungkin bisa disampaikan. Kalau Pendeta Wenas bisa, ya. Ya, terima kasih para Direktur Pemuda se-Uni Indonesia Kawasan Barat dan juga rekan-rekan yang dipercayakan menjadi perwakilan. Jadi pertama, memang
teman-teman yang datang ke sini tentu dia tidak sekedar membawa namanya sendiri, tapi dia membawa masukan-masukan dari daerah atau dari konferensinya sesuai dengan komisi ataupun apa namanya sekarang forum diskusi ya. Jadi tidak ada salahnya kita sebelum ketemu share dengan teman-teman yang di daerah yang aktif bersama-sama. Ada pandangan-pandangan mungkin dikonsolidasikan, itu bisa dibawa dalam forum diskusi bersama. Cuman sekali lagi, ketika kita melakukan ini rapat bersama, ya tentu kita tidak bisa terlalu memaksakan kehendak. Kita cari solusi yang terbaik sama-sama, dan ketika sudah kita sepakati, itulah kita jalankan bersama. Ini poin yang kita perlu ingat, dan ketika nanti kita pulang dari Master Guide Convention, ya tentu kalau per conference atau per daerah melakukan Master Guide Convention di daerah atau di conference masing-masing, biarlah apa yang sudah disepakati bersama itu jangan kita merubah lagi di kita punya daerah atau di conference kita, tapi ikut saja. Kalaupun ada tambahan-tambahan yang tidak diputuskan di conference Master Guide Conference, di daerah mau lakukan, mungkin tidak apa-apa sebagai uji coba ya. Tidak ada kreativitas ya. Tapi saya pikir kalau saudara bawa ke Master Guide Convention di daerah atau di conference Anda, sifatnya sosialisasi ya. Jadi bukan lagi diskusi yang lebih panjang, tapi sifatnya sosialisasi. Bagaimana kita menjalankannya ini bersama-sama. Ini mungkin yang perlu diingat, sehingga nanti ketika kita menjalankan, kita menjadi unity ya. Kalau kita bilang seragam mungkin tidak terasa, tapi unity di antara kita. Jadi ini poin yang harus kita ingat, karena ada mungkin yang lalu sempat dibikin konvensi lagi di daerah, tapi sepertinya jadi bukan kontradiktif, jadi ada semacam perbedaan. Nah ini kalau boleh jangan terjadi lagi ke depan, supaya kita mensosialisasi saja yang sudah ada, lalu mungkin yang dibicarakan nanti di daerah atau di konferensi masing-masing, bagaimana mewujudkannya, bagaimana melaksanakannya supaya bisa berjalan dengan baik di daerah atau di konferensi kita. Tentu ini, dan saya harus kasih ingat bahwa apapun yang kita sepakati ini, kita jangan terpaku hanya sekedar administrasi ataupun ini, tetapi tujuan dari muara ini adalah bagaimana meningkatkan kerohanian adik-adik melalui kegiatan ini, mengembangkan talenta karunia rohani untuk melayani, dan akhirnya muaranya juga kepada evangelisasi. Ya. Jadi ini yang perlu kita ingat untuk kita lakukan, apalagi menjelang Yesus datang yang kedua kali, Tuhan sangat mengharapkan generasi muda ini bangkit secara rohani dan dipilih oleh Tuhan untuk siap menjadi saksi-saksinya. Dan sekali lagi amanat kepada orang muda, katakan kalau orang muda dilatih dengan betul, maka pekerjaan Tuhan ini akan cepat sampai di seluruh dunia. Jadi ini yang kita harus ingat, kalau orang-orang muda dilatih dan mereka kuat rohani dan siap menginjil, tentunya menginjil bukan harus pergi ke tempat-tempat yang unreached atau misioneri-misioneri yang jauh, tapi yang lebih dari itu adalah menjadi lifestyle, gaya hidup dari umat Tuhan, dari orang-orang muda, adalah gaya hidup mempersiapkan diri bagi kedatangan, yaitu kerohanian yang kuat dan membagikan imannya kepada teman-temannya. Ini poin yang kita perlu ingat. Itulah konsep kita, organisasi kita, I will go. Ya, I will go, get involved. Ya, saya akan pergi, mari kita terlibat di dalam kebangunan rohani dan juga dalam evangelisasi. Ini yang harus menjadi muara. Apa Oke. Terima kasih banyak Pendeta Wenas untuk penyampaiannya, dan saya rasa kita sudah menyelesaikan apa yang
perlu untuk dibahas pada malam hari ini, dan terima kasih banyak untuk kehadiran dari kakak-kakak sekalian. Untuk kita boleh nanti bisa bersama-sama kembali berkumpul pada minggu yang akan datang. Zoom nanti saya akan kirim dari Kak Jimmy jika sudah diperoleh, sehingga kita akan bisa sama-sama mengadakan pertemuan pada minggu yang akan datang. Jadi pada saat yang sama, saat ini dari UKIKT juga sedang mengadakan rapat yang sama dengan kita untuk berkoordinasi, dan mudah-mudahan ada hal-hal yang baik yang nanti sama-sama kita hasilkan dari konvensi kali ini. Baik, untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini, boleh mungkin kiranya Pendeta Anton ini yang paling di tengah kalau di Zoom saya ini. Pendeta Anton ini, Komandan, boleh pimpin dalam doa dulu untuk doa tutup. Kita berdoa ya. Bapa Sorgawi kami, terima kasih Tuhan oleh karena Tuhan hadir di tengah-tengah rapat yang kami lakukan pada malam hari ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Apa saja yang sudah diputuskan, Tuhan memberkatinya. Dan boleh menjadi kemajuan di tengah-tengah orang-orang muda, dan kami boleh melihat orang-orang muda melalui kegiatan pemuda. Mereka boleh tetap berada dalam gereja, dan mereka pun akan melayani pekerjaan Tuhan. Memberkati Kaos yang sudah memimpin kami rapat, berkat-berkat yang penuh boleh menjadi bagiannya. Tambahkan kuasa dan urapan Tuhan boleh menjadi bagian hamba-hamba Tuhan ini. Dan kami semua yang mengikuti rapat, Tuhan juga memberkati kami. Pertemukan kami pada minggu yang akan datang untuk melanjutkan rapat. Terima kasih oleh karena Tuhan sudah mendengar doa kami pada malam hari ini. Ampuni segala dosa kami. Doa ini kami persembahkan hanya di nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita berpisah, mungkin Kak Eng boleh ambil foto lagi dengan semua kita, boleh open kamera. Kak Frankie mungkin masih ada. Oke, baik. Tadi sudah diposting, tapi mungkin yang lain sengaja belum buka tadi. Sekarang kan sudah buka. Oke. Yang sudah buka tolong senyum. Oke. Ini yang pertama. 1, 2, 3. Ih, manis sekali Kak Antoni, luar biasa. Sebentar, itu yang pertama. Saya posting kemana dia? Oh, langsung ke sini saja. Oke. Sekarang screen yang kedua. Kan kakak-kakak nggak tahu kan ada di screen yang mana, yang satu atau yang dua, kan senyum aja. Oke, screen yang kedua. 1, 2, 3. Oke, ada Kak Niko. Kak Eng, ulang dong buat saya. Oh, ulang, boleh. Tadi saya belum pakai kacut. Oh, sip. Mbak Wenas, ada di screen mana beliau? Oke, sip. 1, 2, 3. Sip, Kak Bangun mantap sekali. Keren kali Kak. Luar biasa ini Kak Eng. Sip, oke. Thank you, Sudah Kak. Thank you. Oke, terima kasih banyak. Dan untuk tim yang CMT, mungkin sebagian besar dari kita juga, Kak Eng ya. Besok ada pertemuan lagi, jadi mudah-mudahan boleh meluangkan waktu ya kakak-kakak sekalian. Baru kali ini saya ketemu lagi Kak Michelle dari DSKT. Semoga kita bisa ketemu besok ya Kak Michelle. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak sekalian untuk waktunya. Tuhan berkati dan terima kasih Kak Os, terima kasih Pendeta. Selamat malam semua. Terima kasih Pendeta.